Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita baca sama-sama Ayub pasal yang ke-42 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang ajaib bagiku dan yang tidak aku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mengenal tentang Engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk di dalam debu dan abu." Perhatikan baik-baik semua yang ada di sini. Harap perhatikan supaya kita belajar dengan baik dan benar. Kita melihat kalau kita membaca kitab Ayub dari pembukaan pasal yang pertama, ayat yang pertama dari kitab Ayub, di situ dikatakan bahwa Ayub seorang yang saleh dan takut akan Tuhan. Lalu kemudian pasal itu menceritakan tentang musibah, tentang bencana, kehilangan segala sesuatu di dalam hidup Ayub. Sakit penyakit datang dalam dia, kehilangan anak-anak, istrinya mati, istrinya mengajak dia untuk mengutuki Allahnya. Dan kemudian pasal 2 sampai sekian di mana Ayub bertahan dalam penderitaan dan Ayub mulai mempertanyakan siapa itu Allah dalam kehidupannya. Ayub mulai berargumentasi dengan Allah, mulai mempertanyakan Allah. Lalu ayat itu juga menceritakan tentang debat, tentang rekan-rekan Ayub. Tolong dimatikan LCD-nya ini karena tidak berfungsi. Rekan-rekan Ayub mengajak Ayub memberitahukan tentang kebenaran semu, kebenaran menurut mereka yang mereka pahami tentang Allah. Lalu pada ayat yang ke-42 ini kita melihat sebuah pernyataan yang luar biasa dari ayat yang kelima. Setelah perjalanan panjang kehidupan Ayub dalam penderitaannya, pada ayat yang ke-42 di situ dikatakan, "Hanya dari kata orang saja aku mengenal, aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau." Kita mengenal sebuah istilah, Bapak Ibu, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, yang sering saya kumandangkan dari tempat ini, bahwa kalau menjadi orang Kristen itu jangan kita menjadi orang Kristen yang teoritis, tetapi dalam perilaku kita itu ateis praktis. Ini yang dialami oleh Ayub. Perhatikan dulu Ayub. Teoritis, kata teis itu berbicara tentang Allah. Ayub dikatakan dia saleh, dia benar. Tapi kebenaran macam apakah yang Ayub miliki? Dalam perjumpaan Tuhan Yesus dengan seorang kaya, anak muda yang kaya, Tuhan berdialog, Tuhan berdiskusi dengan pemuda itu. Dikatakan bahwa, "Guru, apa yang engkau mau aku lakukan supaya aku selamat?" Tuhan Yesus bilang, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu." Dia bilang, dan dia berkata, dia menyahuti Tuhan. "Tuhan, dari sejak muda aku melakukan hukum Taurat." Karena memang yang berlaku pada zaman itu adalah hukum Torah, the law. Torah itu ada 613 mitzvot, ada mispayim, hukum agama, mispayatin, hukum sipil. Dijalankan dengan begitu ketat oleh orang Yahudi. Kemudian dia berkata, "Aku tidak membunuh, aku tidak mencuri dan lain sebagainya." Tapi Tuhan berkata, "Oke, baiklah, engkau sudah lakukan semua itu, pergilah, jualah hartamu dan ikutilah aku." Sangat berat sekali dia. Nanti kita akan belajar. Tidak ada bedanya pemuda ini dengan Ayub. Teoritis. Kebenaran yang dia miliki adalah kebenaran secara knowledge, pengetahuan. Kebenaran secara moralitas. Memang moralitas itu baik. Tetapi melakukan kehendak Allah juga sesuatu yang paling penting sekali dalam kehidupan kita. Jika dalam kita berurusan, berperkara, mengiringi Tuhan Yesus, kehendak Allah itu begitu penting. Kehendak Allah, kemauan Allah, keinginan Allah. Untuk kita menjadi serupa, segambar dengan dia dan melakukan kehendaknya. Karena nanti kita lihat ada pertumbuhan rohani. Dari anak-anak, dari balita,
dari remaja, anak-anak, teknon kepada Nepios kepada Notos kepada Hukios. Anak-anak, remaja, kemudian pemuda, kemudian naik Prince of God, kita melakukan kehendak Allah. Jadi bagaimana seseorang mengalami Tuhan secara langsung? Kalau seseorang mengalami Tuhan, yang pertama dia harus memiliki persekutuan dengan Allah. 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-9 berkata bahwa Allah memanggil kita untuk memiliki persekutuan dengan Kristus. Dari kisah Ayub ini, kita melihat bahwa begitu rapuhnya iman Ayub, begitu rapuhnya pengertian Ayub tentang Allah. Siapa itu Allah? Karena itu dalam hidup kita harus mempertanyakan, siapa itu Allah? Apa keinginannya bagi saya? Apa yang dia tuntut dari kehidupan saya? Pengenalan akan Ayub, kesalehan akan Ayub pada kesalehan yang moralitas saja. Sama seperti anak muda ini. Akhirnya ketika ada proses datang dalam kehidupannya, maka dia mempertanyakan keberadaan Allah dalam hidupnya. Ayat ini mengindikasikan bahwa benar Tuhan, selama ini aku hidup, selama ini aku punya pengertian berdasarkan pengertianku sendiri. Mungkin juga berdasarkan pengertian kata orang. Tetapi aku sendiri tidak berjumpa dengan Allah. Aku sendiri tidak mengalami Allah dalam hidup ini. Inilah yang diinginkan Tuhan dari kehidupan kita lewat berbagai peristiwa hidup. Kita mengenal Allah, pribadi Allah, keputusannya, kehendaknya, kemauannya yang dinyatakan lewat berbagai peristiwa itu dalam kehidupan kita. Lewat berbagai momentum, kejadian, peristiwa yang enak sekalipun, yang tidak mengenakan sekalipun, kita dapat menyelami dan mengenal hati Allah. Itulah sebabnya Roma pasal 8 ayat 28 berkata bahwa Tuhan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, everything. Karena itu juga Yakobus pasal 1 ayat yang kedua berkata, anggaplah sebagai sebuah kebahagiaan jika kamu jatuh ke dalam pencobaan. Artinya menjadi sebuah momentum. Hitunglah, menganggap sebagai sebuah kesempatan kita belajar untuk memperteguh iman kita. Lewat berbagai peristiwa itu kita mengenal pribadi Allah. Orang-orang yang tidak pernah berhadapan dengan peristiwa-peristiwa hidup, dia tidak mungkin mengenal Allah. Lewat momentum inilah mata Ayub terbuka. Oh Tuhan benar, tidak seperti yang saya pahami dengan nalar saya, dengan prinsip. Oh Allah itu begini, Allah itu begini. Itu disebut taste praktis, pengetahuan saja tentang Allah. Tetapi dalam prakteknya Ayub sama sekali tidak mengenal Allah. Bagaimana caranya kita mengenal Allah? Kita bersekutu dengan Allah. Allah memanggil kita kepada persekutuan. Bersekutu dengan siapa? Kristus. Untuk kita dapat mengenal Allah, kita mesti bersekutu dengan Dia. Menyelami, mengenal Dia. Ada keintiman yang dibangun dengan Allah. 1 Korintus pasal 1 ayat 9. Allah memanggil kita untuk bersekutu. Bersekutu dengan Kristus. Persekutuan kita dengan Allah secara pribadi, rumah tangga dan keluarga nanti akan melahirkan ibadah. Bukan ibadah melahirkan persekutuan. Ibadah yang dimaksudkan orang seringkali berkata, oh saya bersekutu dengan Tuhan. Well, di gereja. Dalam ibadah gatherings, ibadah sel, ibadah rumah tangga dan keluarga. Itu gatherings. Tapi setiap pribadi, setiap hari 24 jam harus mengalami Allah. Bersekutu dengan Allah secara pribadi. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kita tidak pernah akan mengenal Allah dalam kehidupan kita jika kita tidak bersekutu dengan Tuhan. Tuhan berkata juga, barang siapa tidak di pihak aku, dia melawan aku. Karena itu pentingnya bagi saudara dan saya untuk memiliki sebuah persekutuan dengan Allah dalam hidup ini. Panggilan untuk bersekutu menjadi sekutu Kristus, menjadi rekan Kristus. Supaya kita dapat mengenal Allah dalam hidup ini. Kita tidak saja menjadi orang-orang yang punya pengetahuan tentang Allah dengan berbagai seluk-beluk.
tentang pokok-pokok iman Kristen dan lain sebagainya. Tetapi realnya dalam praktek hidup kita mengalami perjumpaan dengan Allah setiap hari. Karena persekutuan itu ada dua jenis. Bagaimana caranya kita beribadah kepada Allah. Ibrani berkata bahwa cara beribadah yang berkenan kepadanya. Tidak ada cara lain yang berkenan kepada Allah kecuali di dalam roh dan kebenaran. Katakan amin. Kecuali di dalam roh dan kebenaran. Why? Because God is spirit and truth. Hebat. Dua kata ini begitu penting. Allah adalah roh. Karena itu kita harus bersekutu dengan Dia dalam roh. Pertama dalam roh. Bagaimana seseorang dapat memahami kehendak Allah? Bagaimana seseorang dapat mengalami Allah? Bagaimana seseorang dapat mengerti perasaan Allah, kehendak Allah, kemauan Allah, the willingness of God in his life and submit to his willingness. Yang pertama adalah dikatakan dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-14 yang saudara tadi kemarin streaming memberikan presentasi tentang Roma 8 ayat 14 Facebook kemarin. Ayat 14 berkata bahwa jika kita anak Allah, maka kita dipimpin oleh roh Allah. Kata dipimpin itu sebuah tindakan aktif agone, akar katanya ago. Dipimpin itu intens konflik. Sebelum seseorang dipimpin oleh roh Allah, maka terlebih dahulu dia harus menang atas konflik antara sarkos, antropos, manusia dagingnya itu kedagingan karnal, kemauannya sendiri harus dimatikan, takluk. Dia harus menang atas keinginan daging karnal, keinginan mata, keinginan tubuh ini, keinginan daging supaya dia dapat menaklukkan diri kepada kehendak Allah. Manusia ini punya kehendak bebas, tatanan yang Allah sudah ciptakan dalam kehidupan kita. Untuk seseorang memiliki persekutuan dengan Allah, dia harus rela melepaskan segala sesuatu dan mengikuti Tuhan. Mengikuti Tuhan itu juga nggak gampang. Menjadi murid artinya meninggalkan segala sesuatu, mengikuti pribadi yang lain, mengikuti orang lain, belajar dari dia, pola hidup, lain sebagainya. Dunia ini sudah jatuh ke dalam dosa. Manusia punya premis yang salah. Untuk bersekutu dengan Allah, kita harus meninggalkan segala sesuatu, menjadi serupa dengan Dia. Setelah meninggalkan segala sesuatu, kita juga harus dipimpin oleh roh Allah. Itu cara ibadah yang berkenan, memahami kebenaran, dipimpin oleh roh Allah. Jika kita sudah menang atas berbagai-bagai proses hidup ini, dengan mudah kita akan dipimpin oleh roh Allah. Roh Kudus tidak merasuk manusia seperti setan, roh jahat dan lain sebagainya. Roh Kudus membimbing, mengarahkan, menuntun sehingga manusia itu membuat pilihan-pilihan dalam hidup. Jika roh Allah itu datang dalam Yohanes pasal 16 ayat 8, maka roh Allah itu menginsafi manusia akan dosa, akan kebenaran, memberikan pilihan bagi kita dalam ibadah, dalam roh dan kebenaran. Dalam kebenaran, siapa itu kebenaran? Kebenaran itu adalah pribadi Allah sendiri, Kristus itu sendiri. Saya begitu kagum sekali dengan pernyataan ini. Mencari referensi sejarah dan lain sebagainya. Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan kebenaran dan kehidupan." Satu-satunya pribadi Allah, manusia yang pernah menyatakan, "Akulah jalan kebenaran dan kehidupan." Hanya pribadi Yesus sendiri. Dengan demikian pernyataan ini menutup kemungkinan, menutup pernyataan yang lain, dan menjadikan Yesus tunggal satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Allah tanpa melalui Kristus. Tidak ada seorang nabi, tidak ada seorang nabi pun di dunia ini yang bisa berkata, "Akulah jalan kebenaran." Mereka mengajar tentang kebenaran dan moralitas sampai di situ saja, tapi tidak pernah berkata, "Akulah kebenaran." Karena itu kebenaran yang kita pahami bukan kebenaran logika, understanding, tidak. Tapi kebenaran yang dimaksud adalah bukan kebenaran sebuah retorika, tapi kebenaran yang dimaksud adalah pribadi Allah itu sendiri. Kebenaran itu sebuah pribadi. The personal of Christ, He is the truth. Akulah kebenaran. Kebenaran-kebenaran yang di luar Kristus itu bukan kebenaran. Akulah kebenaran, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Jadi kita beribadah kepada Allah, bersekutu dalam roh dan kebenaran. Itu dua hal yang prinsipil bagi kita.
Karena itu di dalam kita berurusan dengan Allah, musik, sound, lighting, liturgi bukan menjadi hal yang penting bagi kita. Tapi fokus kita, objek kita kepada pribadi Allah itu. Berapa banyak dari antara kita ketika musiknya tidak bagus, hati kita nggak senang, nggak mood. WL-nya nggak bagus, hati kita nggak senang, nggak mood. Apakah Tuhan hadir ketika seorang memimpin pujian? Tuhan hadir karena dia berurusan dengan umat. Tuhan berkata, di mana 2-3 orang berkumpul dan berseru dalam namaku, di situ Tuhan hadir. Dalam ibadah-ibadah ini, liturgi tidak menjadi penting bagi kita. Tapi Kristuslah yang harus kita perhatikan, yang menjadi sentral, yang menjadi fokus dari ibadah kita. Adalah Yesus Kristus itu sendiri dan bukan yang lain. Semua liturgi, semua tata cara yang lama, Yudaisme dan lain sebagainya yang dibuat manusia, bahkan sampai masa kini, itu hanya formalitas dan lain sebagainya. Itu tidak membuat Tuhan hadir dalam hidup ini. Salah satu syarat agama adalah ada tata cara beribadah liturgi. Tuhan tidak menggunakan tata cara liturgi dan lain untuk berurusan dengan manusia. Dia berhadapan dengan manusia secara langsung. Kekristenan adalah jalan hidup. Karena itu mari kita menjadi anomali. Hanya 2. Bagaimana kita dapat mengenali Allah? Yang pertama, kita bersekutu dengan Allah. Ayub mengenali Allah, dikatakan dia saleh. Dia saleh. Tetapi ketika ada proses kehidupan, hampir saja mungkin bisa saja Ayub menyangkal Allah pada momen waktu itu. Bisa. Saya kagum sekali dengan pribadi Ayub karena Ayub kehilangan 10 anak. 3 laki-laki, 3 perempuan, 7 anak. Semua harta bendanya ludes dalam 1 hari itu. Apakah seseorang tidak stres, tidak gila? Hari ini kita melihat ada begitu banyak orang yang gila dan stres. Tidak jadi anggota DPR, gila dan stres. Dibuleleng, digerogak, gila. Perempuan berjalan telanjang karena stres, semua harta bendanya ludes, tidak menjadi anggota DPR, kabupaten maupun provinsi, semua harta bendanya habis. Harta benda habis, gila. Ayub menjadi orang yang terkaya di tanah Uz waktu itu. Ayub secara sosial, harkat martabat, kedudukan terpandang, orang yang saleh waktu itu, takut Tuhan waktu itu. Tapi bagi Ayub hanya teoritis saja. Untungnya dia tidak menyangkal Allah. Istrinya menyangkal Allah. Kutuki Allahmu dan matilah. Dan Ayub berkata, hai perempuan gila, apakah engkau mau menerima yang baik saja? Nah, seringkali kan kedangkalan pengiringan kita dalam memahami Allah dalam hidup ini seperti istri Ayub. You just want to receive the good things in her life. Suddenly the bad thing come into her life. He reject. Ada tiba-tiba hal-hal yang tidak diinginkan datang dalam hidup ini. Bagaimana respon kita? Ayub berkata dalam Ayub 42 ayat yang kelima, hanya dari kata orang saja aku mendengarkan, mengetahui, supaya mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Kebenaran dan persepsi yang dibangun, kebenaran diri sendiri, bukan berdasarkan kebenaran yang alkitabiah, bukan berdasarkan kebenaran yang sesuai firman yang Yesus inginkan, yang Allah mau. Sehingga kita memiliki kedangkalan berpikir. Kebenaran-kebenaran yang kita bangun semua tentang siapa kita, diri kita, siapa Allah dan lain, itu harus dirubah, dibuang. Kebenaran yang kita bangun harus berdasarkan kebenaran yang bersumber dari Alkitab sebagai otoritas hidup orang percaya, yang mengajar kita, yang membimbing kita, menegur kita, memberitahu tentang dosa, memperbaiki kelakuan supaya setiap kita diperlengkapi untuk perbuatan yang baik. Bagaimana kita memahami Allah? Kita memiliki persekutuan dengan Allah, bersekutu dengan Allah dalam roh dan dalam kebenaran. 2 hal itu yang diinginkan Allah. Allah mencari 2 hal itu, orang yang
hidup dalam roh dan kebenaran, yang memiliki kecerdasan roh. Ingat, kecerdasan roh itu dibangun dari bagaimana kita memahami peristiwa-peristiwa, reaksi kita atas peristiwa-peristiwa, dan kemudian kita melihat bagaimana cara Allah memandang peristiwa itu bagi kehidupan kita. Dari situ kita bisa belajar. Dalam momentum ini Ayub belajar banyak hal sekali. Sampai kepada suatu titik dia menyerah dan berkata, Tuhan, saya memahami dan mendalami Engkau, saya bertemu langsung dengan Engkau, Tuhan. Selama ini konsepsi saya, pikiran saya, pengertian saya bangun atas diri saya sekali. Sebab itu sekarang mataku memandang Engkau. Aku mencabut semua pengertian perkataanku yang pernah aku sampaikan, premis, logika, dan lain sebagainya. Dan dengan menyesal aku duduk dalam debu. Bapak Ibu perhatikan, dan Ayub dipulihkan keadaannya. Kita belajar dari sini bahwa untuk mengenal Allah itu kita bersekutu dengan Tuhan. Jangan dipikir bersekutu dengan Tuhan itu enak. Murid-murid yang pertama 3 tahun mereka mengikuti Tuhan Yesus, mengiring Tuhan Yesus. Kekristenan itu sesuatu yang sangat berbeda. Anak-anak, Bapak Ibu, remaja perhatikan. Mengikuti Yesus tidak gampang. Yesus dengan jujur memberitahukan kepada mereka bahwa nanti kalau mereka ikut Dia pasti ada proses, ada penderitaan, ada penganiayaan. Tidak gampang. 3 tahun mereka ikut Yesus. Setelah kematian Tuhan Yesus, penderitaan dan penganiayaan dimulai. Tidak tunggu waktu lama. Gereja mula-mula ketika berdiri tidak tunggu waktu lama, penganiayaan dan penderitaan dimulai. Karena itu Alkitab memberitahukan kita dengan jelas, ikut Yesus itu hitung-hitungan dulu, buat hitung-hitungan. Kalau memang nggak mau ikut Yesus, ya sudah, pilihan dalam hidup ini Tuhan tidak paksa orang. Yesus itu tidak gampang. Daripada kita hidup konyol dengan kehidupan kita. Ikut Yesus itu tidak gampang. Suruh hitung-hitungan dulu. Gereja pertama berdiri perdana, habis itu itu waktu lama penganiayaan terjadi. Jadi ikut Yesus lewat berbagai peristiwa hidup. Dalam pengeringan kita akan Yesus, maka pengertian kita, premis kita, hidup kita diwarnai oleh keputusan-keputusan yang kita buat berdasarkan advokasi Roh Kudus, Roh Allah di situ. Kita dapat mengenali Allah lewat perbuatan-perbuatannya, lewat berbagai kejadian. Allah turut bekerja dalam berbagai peristiwa, momentum, kejadian apapun untuk mendatangkan kebaikan, mendatangkan pengertian kepada kita. Karena itu, mari kita buka dalam Yakobus pasal 1. Bapak Ibu lihat di situ. Yakobus pasal 1 ayat yang kedua. Itu luar biasa sekali. Bagaimana seseorang mengalami Allah dalam hidupnya, bukan saja asal percaya. Percaya artinya memberi diri kepada Allah sepenuhnya. Lalu di situ ayat kedua, iman dan hikmat. Saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Anggap sebagai sebuah kebahagiaan, makanya sebagai sebuah kebahagiaan, kesempatan. Jika proses itu datang dalam kehidupan kita, lewat ujian itulah kita dapat mengenali Allah. Ujian terhadap iman itu menghasilkan ketekunan. Ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kau menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun itu. Saudara nggak bisa hanya percaya Yesus saja, percaya sebatas logika. Setan juga percaya. Alkitab berkata kamu percaya satu Allah itu baik dan benar. Yakobus 2 ayat 19. Kamu percaya Allah satu Allah itu baik dan benar, tetapi setan-setan juga percaya. Bahkan mereka gementar. Jadi percaya itu artinya membawa diri masuk ke dalam persekutuan itu dengan Allah. Serahkan hidup kita kepada Allah. Sudahlah. Alkitab berkata bahwa dari situ kita dapat memahami dan mengenal Allah lewat berbagai kesempatan dan peristiwa ujian. Ayub mengenal Allah lewat peristiwa yang menggetarkan nadir manusia. Tidak ada orang yang sehebat Ayub mungkin saat ini. Segala kehilangan segala sesuatu. Istri kehilangan 10 anak loh. Harta habis, apa enggak stres, enggak gila.
Tapi lewat berbagai itu ada pengakuan dari Ayub. Lewat berbagai peristiwa itu kita dapat memahami pribadi Allah. Kita dapat memahami pribadi Allah. Oh iya, hebat, luar biasa. Jadi harus memang ada begitu, ada kurikulum, ada proses datang setiap dalam hidup kita supaya lewat kesempatan itu kita memilih, memutuskan, bertindak berdasarkan tuntunan Roh Kudus. Dari situ kita dapat memahami, menyelami Allah juga. Katakan amin. Ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Yang kedua, memahami Allah dengan melakukan kehendaknya. Apa itu kehendak Allah? Kemauan dan kehendak Allah itu yang sederhana dan gampang dulu kita pahami adalah supaya manusia semua diselamatkan. Apa itu keselamatan? Keselamatan adalah usaha Allah untuk membawa manusia kembali kepada rancangan semula. Itu keinginannya, kemauannya. Nah, sebagai gereja perjanjian baru, Alkitab berkata bahwa manusia semua jatuh dalam dosa. Keinginan dan kerenduan Allah mengembalikan manusia itu kembali kepada porsinya yang tepat lagi. Karena itu kemauan Allah, satu, kita menjadi serupa segambar dengan Allah, dengan Kristus sebagai yang sempurna itu. Kita menjadi serupa segambar dengan Kristus. Melakukan kehendak Allah dalam hidup, menaati kehendak Allah. Menaati kehendak Allah itu enggak gampang, enggak instan seperti kita masak mie instan, makanan-makanan fast food, enggak. Memahami kehendak Allah itu butuh proses dari hari ke hari dalam berbagai momentum, berbagai peristiwa, pilihan-pilihan yang kita buat dalam hidup. Contoh sederhana ini, saya membangun analogi kita supaya bagaimana kita memahami keinginan kemauan Allah. Yang sederhana dulu. Prinsipnya begini. Ada satu lewat ilustrasi ini. Ada seorang hamba Tuhan, pendeta. Dia diundang oleh seorang wanita untuk konseling. Setelah pendeta itu berkhotbah, pendeta turun dari mimbar. Wanita ini berkata, "Pak Pendeta, boleh saya minta konseling nanti pada hari ini jam ini?" Dia seorang wanita businessman, single parent. Lalu pendeta bilang, "Oke, baik Ibu." Reputasi wanita ini juga pendeta sudah tahu juga. Pendeta bergumul dan berdoa, tetapi peringatan Tuhan, Roh Kudus mengadvokasinya, memberikan pilihan ke pendeta, "Kamu jangan pergi," kata Roh Kudus. Pendeta ini bilang, "Tidak apa-apa Roh Kudus, ini saya sudah janji, masa saya ingkar janji sama dia? Saya harus pergi, ini pelayanan." Roh Kudus enggak menyelah. Pendeta ini pada hari yang ditentukan, pendeta ini pergi. Setelah wanita itu menanti di lobi hotel, dia SMS, "Pak Pendeta, minta maaf, saya perut agak mules nih. Saya kalau boleh di kamar saja. Tidak apa-apa Pak Pendeta. Kita sudah dewasa, ini saya hanya konseling minta doa." Roh Kudus berkata lagi, "Hai anakku, jangan engkau pergi." Roh Kudus mengingatkan. Dia berdebat dengan Roh Kudus. "Oh, enggak apa-apa. Ini sudah pelayan kadung, sudah sampai di hotel." Dia naik ke atas. Dia naik lift, Roh Kudus mengadvokasi supaya dia buat pilihan. Ingat, kehendak bebas itu tatanan yang sudah diciptakan oleh Allah, pilihan kita untuk mengikuti Allah apa enggak, ya. Jadi di situ dia naik ke lift, dia tekan lagi. Roh Kudus ingatkan, dia enggak mau. Sampai depan kamar, di lorong itu depan kamar, dia Roh Kudus berkata lagi, "My son, anakku, jangan." Roh Kudus, ini sudah pelayanan, ini orangnya butuh, apalagi lagi sakit. Akhirnya ketika dia pegang gagang pintu kamar hotel, Roh Kudus bilang, "Oke bro, karena itu pilihanmu, kita di sini saja pertemanan kita. Di sini aja sampai hubungan kita." Dia buka pintu, dia masuk. Yang terjadi masuk adalah dia berzina dengan perempuan itu. Perhatikan, menaati kehendak Allah bagi dia, udah keinginan Allah tuh jangan pergi. Dia mau. Kita harus pahami. Kadang-kadang ada sebuah kejadian dan peristiwa itu yang menuntun kita supaya kita memahami kehendak Allah.
Kalau Roh Kudus sudah bilang jangan pergi, tapi pergi, tiba-tiba kita mau pergi juga. Roh Kudus misalnya kita mau ke Denpasar, Roh Kudus bilang udah nggak usah pergi. Udah sampai di jalan depan sana ban pecah. Kita harus paham juga. Oh Tuhan, ada apa ya? Tapi karena ngotot mau pergi sudah, cari tambal ban, tambal yang cepat. Bilang perlu beli ban baru, tambal ban baru, pergi. Di mana sampai jalan lagi ada kecelakaan, disenggol mobil, diserempet mobil. Sudah 2 kali loh. Itu Allah kasih tanda. Nggak sadar-sadar juga, pergi lagi. Kita harus paham keinginan kemauan Allah dalam hidup ini. Nah, dalam Roma 8 kemudian juga dalam Galatia dikatakan bahwa orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Untuk kita dapat memahami Allah, kita harus tahu keinginannya, kemauannya seperti apa. Seperti seorang istri dan seorang suami bergaul. Seorang ayah mengetahui segala seluk-beluk tentang anaknya. Seorang istri dia tahu seluk-beluk tentang anaknya. Iya kan? Di sini tompel suaminya, ulang tahun suaminya, nama latar belakang semua keluarga besar. Nah, di sebelah sini ada korengnya, di sebelah sini ada kurapnya. Iya, di mana lagi? Semua detail-detail tubuh itu dia tahu. Ini ada koreng, parutan, segala macam. Dia tahu segala macam. Iya, hafal dalam hidup ini. Dia tahu karena dia bergaul dengan Tuhan. Cara bergaul yang sederhana adalah kita mengikuti kemauan Tuhan dalam hidup ini. Nah, tadi dikatakan bahwa agone. Jadi intens konflik. Lewat berbagai peristiwa hidup, di situ kita memilih, memutuskan ikut kemauan dunia, kemauan keinginan daging ini karnal, keinginan kita manusia berusaha ini, atau kemauan Allah. Seiring waktu berbagai peristiwa dan momen hidup itu datang mewarnai dinamika hidup, kita buat keputusan. Apakah pilihan saya, apakah keputusan saya itu sesuai dengan kemauan Tuhan, apa tidak? Jika sesuai dengan kemauan Tuhan, maka kita dapat memahami siapa itu Allah. Dari maunya saja kita tahu. Oh iya, Tuhan tuh maunya begini. Tuhan tuh enaknya begini ya. Tuhan tuh begini. Istri saya maunya begini. Tahu seluk-beluk tentang itu. Keinginannya dia, mau makanan enaknya dia apa? Gitu. Dari kita intim dengan Tuhan, bergaul memahami Allah. Itu. Jadi perlu sekali juga, memang benar perlu pemahaman kita tentang pokok-pokok iman Kristen secara teologis. Kita benar, kita baik, kita punya pemahaman yang dalam, tapi tidak sampai sebatas teoritis. Kita harus dalam juga dalam praktika bagaimana mengenal Allah tidak saja secara retorika, teori, tapi mengenal Allah secara real, nyata. Ayub selama ini kan retorika. Tapi setelah segala sesuatu yang terjadi dengan peristiwa itu, dia sadar, oh iya Tuhan. Lewat peristiwa itu dia sadar, dia menyelami Allah. Sekarang saya tahu tentang Allah. Kemarin itu premis saya, logika saya, manusia saya, pengertian saya dibuang jauh-jauh pengertian itu. Sekarang Tuhan, saya mengenal Engkau. Hebat kalau kita bisa begitu. Makanya kita kalau bergaul intim dengan Allah, karena Tuhan sendiri berkata orang yang bergaul intim dengan dia mengenal dan kasih aku mengenal orang yang bergaul intim. Itu bergaul intim dengan Allah tuh memahami maksud, keinginan dan kerenduan Allah. Itu yang Tuhan mau. Jadi ada berbagai peristiwa hidup yang hadir dalam hidup kita. Di situ kita memiliki kecerdasan roh. Jadi kalau ada peristiwa-peristiwa hidup yang dimana peristiwa hidup itu kita memilih, kita bertindak berdasarkan pilihan Alkitab. Apa kata Alkitab? What's the Bible tells to my problem, to my struggle. Dari situ apa kata Alkitab? Pilihan, apa keinginan Allah. Pilihan yang saya buat atas keputusan kehendak peristiwa itu. Dari situlah kita cakap peristiwa hidup kita. Kita cakap memiliki kecerdasan roh untuk memilih. Oh ini yang Allah mau tuh begini, yang Allah nggak mau tuh begini. Keakraban dan keintiman untuk mengikuti itu butuh waktu, butuh proses. Seiring dengan kita taat kepada kemauan. Semakin kita taat kepada keinginan, kemauan Allah, kita akan dipimpin oleh Roh Allah dengan mudah. Dengan gampang Allah kasih tahu kita. Yohanes, lakukan ini. Kita dengan gampang berkata, yes, sir. Yes, my God. Yes, my Lord. Yohanes, please do these things. Oh, yes, my God, but wait, my Lord. Tunggu Tuhan. Tunggu saya begini.
There's many reason. Ada banyak alasan yang kita buat. Jadi ketika kita melakukan kehendak Allah, kita sudah menang atas berbagai peristiwa hidup. Ketika Tuhan, keinginan Tuhan, gampang sekali kita turuti. Gampang sekali kita turuti. Jadi bagaimana kita mengenal Allah? Yang pertama, kita bersekutu dengan Allah. Yang kedua, keinginannya kita lakukan dalam hidup ini. Keinginan kemauan Allah. Ingat, Tuhan itu master dan kurios bagi kita. Tuhan itu Tuhan kita. Dia Tuhan Yesus, Juru Selamat, ya benar. Tapi ingat, saudara dan saya tidak punya harga sama sekali. Saudara dan saya dibeli. Alkitab berkata, saudara saya dibayar lunas dengan darah Tuhan. Kalau saudara dan saya adalah orang yang dahulunya tergadai oleh dosa, Roma 3:23 berkata bahwa semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa akibat pelanggaran dan Hawa dan Adam buat. Lalu Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengarahkan yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi ketika Tuhan Yesus berkata, tetelestai, finish, saudara dan saya yang tergadai itu lunas dibayar. Kalau dalam bahasa yang sederhana, okelah saudara terbeli oleh Allah. Tergadai oleh kuasa dosa itu. Dibeli oleh Allah. Dibayar lunas. Dengan apa? Dengan nyawa, dengan hidup, dengan darahnya. Redeemed, ketertebusan terjadi. Saudara menjadi milik siapa? Milik Allah. Milik Allah. Bukan milik diri sendiri. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku serahkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ketika Tuhan berkata tetelestai, it means finish. Saudara, saat itu juga menjadi kepunyaan Allah. Dia belonging to God. Menjadi milik kepunyaan Allah. Karena itu yang kita lakukan adalah melakukan kehendak majikan kita, bos kita. Tuhan Yesus disebut kurios. Kurios itu kata itu dipakai untuk Kaisar Alexander the Great. Alexander the Great itu Alexander Agung, raja yang menguasai seluruh dunia waktu itu. Paling besar 4 wilayah. Timur Tengah, Arab, Eropa, semua Afrika dia kuasai. Hebatnya, nama itu dilekatkan juga oleh Alkitab. Yesus itu kurios, artinya master, yang disembah Tuhan. Jadi Yesus Kristus itu adalah Tuhan kita. Kita harus hormat kepada Dia. Dia adalah master kita. Jadi ketika master Tuhan Yesus berkata, kita harus, yes my Lord, I submit to your will. Iya kan? Purify my heart, let it be gold and precious silver. Ada lagunya tuh kan? Refiner's fire, my heart wants to be, I choose to be holy, ready to do your will, oh my master, ready to do your will. Saya sudah lupa kata-katanya, tapi seperti itulah lagunya. Just ready to do your will, my master. Tuhan dalam hidup ini, melakukan kehendak Tuhan begitu penting dalam hidup ini. Karena itu, biarlah 2 hal ini menolong saudara dan saya. Menolong kita untuk mengenal Allah. Yang pertama, lewat bersekutu dengan Dia.
bersekutu dengan cara yang berkenan kepada Allah dalam roh dan kebenaran. Karena itu yang diinginkan Allah. Kebenaran tidak saja kebenaran understanding kita, tapi kebenaran perilaku kita, hidup kita. Yesus adalah kebenaran itu. Karena itu Yohanes 8 ayat 32 berkata, "If you know about the truth, that truth shall make you free." Menerima Kristus, menjadikan Dia kurios dan Tuhan dalam hidup kita. Yang berikut adalah kita melakukan kehendak Allah dalam hidup ini. Memahami kehendak Allah dalam hidup ini lewat berbagai peristiwa-peristiwa dan momen hidup. Kita dapat berkata, Tuhan, apa maumu dan kehendakmu lewat peristiwa ini? Teach me, O Lord. Ada lagunya. Teach me. Gimana? Teach me, O Lord. Undivided Heart sudah lupa. Teach me, O Lord, and now you will. Lagunya bagus sekali. Itu lagu dari Jangkau Anak Muda. Na 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 na. I will praise you forever and ever. Seperti itu, saya sudah lupa ya panjang. Tapi seperti itu. Teach us, O Lord. Lewat berbagai peristiwa hidup momen kita dapat mengenali peristiwa hidup apa yang Allah inginkan. What God want, momentum that I facing day by day in my daily life. Apa keinginan Allah lewat peristiwa hidup yang saya hadapi dalam hari-hari ini? What the Bible tells to me when I facing the struggle, the problem in my daily life. Itu yang penting lewat berbagai peristiwa hidup. Karena itu Allah mengajar kita lewat berbagai peristiwa hidup. Nggak ujung-ujung kita jadi beriman, nggak ujung-ujung kita jadi orang yang saleh, nggak ujung-ujung kita dapat mengenal kehendak Allah, nggak ujung-ujung kita dapat begini, nggak lewat berbagai peristiwa hidup. Ayo mengenal Allah lewat berbagai peristiwa hidup yang menguji kesalehannya Dia. Katakan amin. Yang menguji kesalehannya Dia. Kesalehannya Dia itu diuji di situ. Katanya saleh. Benar dia saleh. Takut akan Allah. Orang terkaya di Us Timur. Tetapi ketika peristiwa hidup datang, momentum itu datang, dia tetap kokoh. Dalam ketidakpengertiannya dia pun saya kagum sekali akan imannya Ayub ini. Percaya kepada Allah, menyerahkan diri kepada Allah sepenuhnya. Lalu lewat perjumpaan dan pergumulan hidup dengan Allah itu dia berkata bahwa dengar benar dari kata orang saja saya mengenal Engkau. Tapi lewat peristiwa ini, lewat momentum ini Tuhan, saya tahu bahwa Engkau benar. Itu juga yang kita hadapi. Kan kita semua sudah punya pengalaman iman. Saya harus kagum setiap hari dengan perbuatan Tuhan meskipun sudah lewat bertahun-tahun, 2, 3, 4 tahun yang lalu. Bagaimana pemeliharaan Allah, providensi Allah atas pelayanan di tempat ini lewat yayasan panti asuhan. Kan kita sudah mau pindah. Apakah kita tahu Allah itu hebat? Hanya sekedar kita baca di Alkitab? Iya, kita harus baca di Alkitab. Percaya kepada kebenaran firman itu. Iya dan amin. Tapi kita juga harus melihat dan mengalami bahwa benar hidup kita, providensi Allah itu berlaku dalam kehidupan kita bagi orang-orang yang serupa dengan Tuhan Yesus, segambar dengan Dia. Hebat, luar biasa ini. Kita harus ingat Allah menolong kita. Kemarin, hari ini, dan sampai selamanya. Secara manusia kita khawatir, iya. Tapi jangan sampai bunuh iman kita. Amin. Kita harus sama-sama semua kita mendapat kehormatan untuk melihat cara Allah bekerja lewat hidup kita. Dikasih istimewa loh, privilege luar biasa. Karena itu mari lewat berbagai pergumulan hidup Ayub mengenal Allah dan bisa melakukan kehendak Allah dalam hidupnya. Ini yang paling penting dalam hidup kita dan pengiringan kita kepada Tuhan. Bersekutu dengan Allah dalam roh dan kebenaran. Yang kedua, melakukan kehendak Allah dalam hidup area di mana kita berada. Bagaimana cara saya memahami kehendak Allah?
Darah yang sederhana, gampang saudara baca Alkitab nih, apa kehendak Allah. Keinginan Allah yaitu saudara menjadi serupa segambar dengan Dia. Karena itu saudara perlu digarap. Penggarapan Allah itu lewat berbagai peristiwa hidup. Saudara nggak mungkin bisa bilang saya mau lakukan kehendak Allah. Saudara nggak bilang Tuhan saya doa nih, Tuhan ajar saya supaya saya nggak marah. Ujuk-ujuk saudara langsung tidak bisa marah. Tidak. Pada saat saudara berdoa, Tuhan ajar saya supaya saya tidak marah, keluar dari pintu gereja, saudara berhadapan dengan istrimu, berhadapan dengan orang lain, buat saudara marah. Terus saudara bilang, Tuhan, katanya saya sudah berdoa ke Tuhan, saya nggak marah. Lah Tuhan bilang, loh, katanya tadi kamu doa, bilang kata nggak marah. Sekarang saya kasih kesempatan kamu untuk belajar, gitu aja kamu sudah marah. Berhenti marah nggak instan, proses. Kehendak Allah juga begitu, nggak instan. Agony. Every day by day we learn how to submit the willingness of God. Setiap hari kita belajar bagaimana untuk menaklukkan diri kita, melakukan kehendak Allah, menang atas berbagai peristiwa-peristiwa hidup. Pilihan, karena itu pilihan-pilihan yang kita buat harus pilihan-pilihan yang benar. Kalau pilihan-pilihan yang benar itu didasari dengan pemahaman kita akan kebenaran Allah dan keinginan Allah dalam kehidupan kita. Biarlah doa kebenaran ini menuntun kita, mengarahkan, membimbing kita, supaya kita dapat memahami Allah dalam berbagai hidup kita yang kita hadapi. Tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepada Engkau atas kebenaran firman ini. Tuhan ajar kami seperti Matius 7, di mana ketika kami mendengar firman, kami belajar untuk melakukannya. Dengan demikian kami membangun kehidupan kami di atas batu karang yang teguh. Berbagai hujan badai datang, pergumulan hidup datang, Tuhan melanda ke penjuru, rumah tetap kokoh. Tapi kalau kami tidak melakukan kebenaran, seperti kami membangun fondasi hidup kami di atas pasir, karena itu biarkanlah Yesus menjadi fondasi kebenaran kami. Berdoa dan mengucap syukur hari ini, minta tolong Roh Kudus mengadvokasi kami sehingga pilihan-pilihan, keputusan-keputusan yang kami kerjakan, tindakan yang kami ambil, itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat semua dinamika hidup proses yang kami hadapi. Tuhan ajar kami apa kata Alkitab terhadap peristiwa itu bagi kami, dan apa keinginan Allah lewat kejadian dan peristiwa itu, supaya kami dapat belajar, memahami dan mengenal Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami boleh bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin.